Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-62, babun ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang zimmatullah wa zimmati nabiyhi, tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, surat An-Nahl ayat 91, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa menepati perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa menepati perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah kalian meneguhkan sumpah itu, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian. Di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ayat ini kita sempurnakan penjelasannya dengan hadis Buraidah terkait dengan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan kaum muslimin, khususnya kepada komandannya, apa yang mesti dilakukan di saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah jelaskan nilai-nilai mulia yang ada di dalam syariat kita berkaitan dengan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan pasukan apabila bertemu dengan musuh untuk memberikan kepada mereka satu di antara tiga pilihan. Yang pertama, serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ajak mereka untuk memeluk Islam. Kemudian setelah mereka mau memeluk Islam, maka ajak mereka untuk pindah
Ini mengisyaratkan bahwa yang diberikan pengarahan oleh Rasulullah SAW kepada satuan pasukan ini adalah para sahabat yang saat itu akan memerangi A'rab. Arab artinya orang-orang musyrikin di Jazirah Arab yang tinggal di pedalaman. Karena setelah Nabi SAW perintahkan mereka untuk menyeru yang akan kalian perangi ini agar memeluk Islam, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk berpindah. Summa du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Ya, kemudian seru mereka untuk berpindah dari tempat mereka, dari kampung mereka ke daril muhajirin yang saat itu adalah kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa yang diperangi, yang diceritakan dalam hadis ini adalah orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Arab. Kemudian Nabi SAW katakan, kalau seandainya mereka mau berpindah ke diyar al-muhajirin, yakni ke kota Madinah, maka Nabi SAW katakan, falahum ma'alil muhajirin wa alaihim ma'alal muhajirin. Ya, artinya hak, kewajiban yang ada di pundak orang-orang muhajirin ini juga berlaku pada mereka. Fa in abau ayyatahawwalu minha, namun kalau seandainya mereka tidak mau berpindah dari kampung halaman mereka, bergabung dengan orang-orang muhajirin, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Maka sampaikan kepada mereka bahwa status mereka itu sama seperti Arabil muslimin yang lainnya, seperti orang-orang pedalaman dari kalangan kaum muslimin, yajri alaihim hukmullah, yang berlaku pada mereka ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai. Mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai. Ghanimah harta rampasan perang yang didapat dengan adanya kontak senjata, sedangkan fai adalah harta rampasan perang juga yang didapat tanpa ada kontak senjata. Illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali jika seandainya mereka ikut serta berjihad dengan kaum muslimin. Intinya ini adalah pilihan pertama yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, yang Nabi SAW pesankan para komandan perang untuk menawarkan pilihan ini, ajak mereka memeluk Islam. Berikutnya kita lanjutkan, fa inhum abau, namun jika seandainya mereka menolak, mereka tidak mau memeluk Islam, fas'alhumul jizyah, ya, minta kepada mereka untuk membayar jizyah, membayar upeti, ya, semacam pajak yang diambil dari mereka, ya, yang diambil dari mereka, yang sebagian para ulama mengatakan ibarah an malin madfu'in min ghairil muslim iwadan an himayatihi wa iqamatihi bidarina. Jizyah ini adalah semacam pembayaran yang mereka berikan kepada kaum muslimin, mereka berikan kepada pemerintah kaum muslimin sebagai balasan mungkin atau pembayaran mereka mendapatkan jaminan keselamatan hidup di negara kaum muslimin. Ya, maka mereka ini statusnya disebut dengan istilah dhimmi. Ya, yakni orang-orang kafir dhimmi yang tinggal di negara kaum muslimin, mereka bayar jizyah, kemudian keselamatan mereka, darah mereka, harta mereka dijaga oleh kaum muslimin. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan yang kedua, fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Dan jika seandainya mereka memenuhi seruan ini, mereka menerimanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, terima dari mereka jizyah tersebut, terima dari mereka upeti tersebut, wa kuffa anhum, dan tahan dirimu, jangan kemudian engkau memerangi mereka. Ini pilihan keberapa? Kedua, ya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa masuk Islamnya mereka, kalau hendak masuk Islam ini tidak dipaksa. Jadi ditawarkan Islam yang pertama, kalau menolak maka bayar apa? Bayar jizyah. Ya, bayar jizyah. Kemudian jika tawaran yang kedua ini juga mereka tolak, fa inhum abau, ya, jika seandainya mereka juga enggan
menerima tawaran yang kedua ini, fasta'in billahi wa qatilhum. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, wa qatilhum, dan perangi mereka. Ini alternatif terakhir. Jika seandainya masuk Islam tidak mau, kemudian tawarkan jizyah juga menolak, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Berperang. Dengan adab dan aturan yang sudah kita jelaskan di awal. Ya, Nabi SAW bersabda, perang dengan niat untuk menegakkan ad-din, ya, menyebut nama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, tidak boleh berkhianat, tidak boleh memutilasi, ya, korban dari pihak musuh. Kemudian bahkan Nabi SAW katakan, wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak. Dalam sebagian riwayat, jangan bunuh para wanita. Dalam sebagian riwayat, jangan bunuh orang tua. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan, jangan bunuh para pendeta yang ada di gereja-gereja mereka. Artinya, perang itu dilakukan untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang mengangkat senjata menyerang kita kaum muslimin. Adapun selain itu maka tidak boleh. Bahkan kemarin kita jelaskan, jangankan manusia, bahkan pohon-pohon yang berbuah juga dilarang untuk ditebang, ya, tidak boleh ditebang. Pohon-pohon yang masih produktif, yang masih menghasilkan buah manfaat kepada manusia, maka dalam aturan berperang di jalan Allah dalam Islam ini tidak boleh ditebang, tidak boleh dibumi hanguskan. Ini aturan-aturan yang sangat luar biasa yang ada dalam agama kita. Jika seandainya pilihan yang pertama tidak diterima, pilihan yang kedua tidak diterima, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Berperang. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemarin kita sebutkan bahwa peperangan yang terjadi dalam Islam menggambarkan bagaimana keindahan agama kita. Kita adalah umat yang apabila diberikan kemenangan oleh Allah, maka kita adalah umat yang menghormati. Kita adalah umat yang memuliakan sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti dalam catatan sejarah. Ya, terbukti dalam catatan sejarah. Apa yang dilakukan oleh kufar, orang-orang kafir dari kalangan salibiyun, tatkala mereka berhasil menaklukkan Masjidil Aqsa, ya, tatkala mereka berhasil menundukkan kaum muslimin, merebut Al-Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji, tindakan-tindakan yang sangat kejam, bahkan tidak ada pilihan kecuali keluar dari Islam atau mati atau dibunuh. Tapi setelah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Masjidil Aqsa dari mereka, maka beliau memberikan apa? Kebebasan. Kalau seandainya mau hidup tetap di negeri kaum muslimin, maka diberikan kebebasan memeluk agama yang mereka inginkan. Dan kalau seandainya mereka ingin pindah, ingin kembali bergabung dengan orang-orang yang seagama mereka, yang ada di daerah-daerah yang masih dikuasai oleh orang-orang Nasara, maka dipersilahkan, bahkan akan diberikan jaminan keamanan untuk diantar sampai ke sana. Ini akhlak Islam, ini akhlak Islam. Ini terbukti dalam sejarah. Ya, terbukti dalam sejarah bahwa kita kaum muslimin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan perang. Dan ingat bahwa perang dalam sejarah kehidupan manusia itu nyaris tidak bisa dihindari. Nyaris tidak bisa apa? Dihindari. Hatta hari ini yang namanya perang itu nyaris tidak bisa apa? Dihindari. Kita semua paham ini. Akan tapi kalaupun seandainya tidak ada pilihan kecuali terjun ke medan perang, maka adabnya sangat luar biasa dalam agama kita. Tapi kalau bisa, berikan pilihan yang pertama dan kedua. Kalau tidak bisa, maka diatur ya bagaimana berperangnya. Yang harus diperhatikan, tidak di bumi hanguskan. Tidak semua yang hidup di atas tanah tersebut semuanya dibunuh. Ini tidak boleh seperti ini dalam ajaran Islam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sampai Nabi SAW melihat
seorang wanita terbunuh di salah satu di antara pertempuran beliau, maka beliau marah kepada pasukannya. Beliau mengatakan, siapa yang memerintah kalian membunuh wanita seperti ini? Nabi marah besar kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ini berkaitan dengan bab. Beliau berkata, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Apabila engkau mengepung musuh di dalam satu benteng, ya, dilakukan pengepungan. Musuh terkepung di daerah mereka, terkepung di benteng mereka. Kemudian tatkala mereka hendak menyerah, kemudian mereka hendak berdamai, dan mereka ingin engkau menjadikan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka jangan engkau berikan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Akan tapi buatkan untuk mereka perjanjianmu dan perjanjian pasukanmu. Ini pesan Rasulullah SAW berkaitan dengan bab. Kalau seandainya musuh mereka menyerah, kemudian mereka ingin berdamai, dan mereka meminta kalian untuk membuatkan perjanjian yang kalian sepakati atas nama Allah dan atas nama Rasulnya, jangan mau. Tapi buat kesepakatan perjanjian atas namamu dan nama pasukanmu. Kenapa? Fa innakum an tuhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tuhfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Karena jika seandainya kalian melanggar perjanjian atas nama kalian, atas nama pasukan kalian, itu jauh lebih ringan daripada kalian mengatasnamakan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya tapi kalian langgar. Ini berkaitan dengan tauhid. Seorang muslim, sebagaimana yang kita jelaskan pada awal pembahasan bab ke 62 ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang itu harus menghormati perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya? Bahkan tatkala pasukan mensepakati sebuah perjanjian tidak mengatasnamakan perjanjian Allah dan Rasulnya, walaupun kadang-kadang yang ditulis itu adalah perjanjian Allah dan Rasulnya, tapi jangan atasnamakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kalau kalian melanggar perjanjian yang diatasnamakan Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa kalian tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti pembahasan sebelumnya berkaitan dengan banyak sumpah. Kenapa kita dilarang banyak sumpah? Karena kalau orang selalu bersumpah, apalagi sumpahnya tidak benar, menunjukkan bahwa sumpah atas nama Allah yang diucapkan oleh lisannya dan sumpahnya tidak benar, menunjukkan Allah adalah sesuatu yang hina dalam hatinya. Tidak mungkin dia sebut nama Allah tapi dia berdusta. Tidak mungkin dia sebut nama Allah dalam sumpah hanya dalam barang dagangan yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang harganya mungkin belasan ribu atau mungkin puluhan ribu. Tidak pantas Allah diikutsertakan dalam hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak berharga dan tidak bernilai seperti itu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipesankan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Wa idza hasarta ala hisnin," dan apabila engkau mengepung musuhmu dalam satu benteng, "Faraduka an tunzilahum ala hukmillah," dan mereka ingin agar engkau menetapkan kepada mereka hukum Allah, menjalankan untuk mereka hukum Allah, maka jangan engkau terima itu. Tapi putuskan mereka tunduk atas keputusanmu. Jangan atasnamakan ini hukum apa? Hukum Allah. Karena bisa saja, kata beliau, fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Karena engkau tidak bisa pastikan, engkau tidak mengetahui apakah keputusanmu terhadap mereka sudah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ini juga pengagungan terhadap Allah SWT. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Bab ini mengisyaratkan bahwa seorang yang mengagungkan Allah SWT, ya, yang membesarkan Allah SWT, yang mensucikan Allah dalam hatinya, maka ia tidak sembrono, ia tidak sembarangan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya yang mulia
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya masalah yang terkandung dalam bab ini, pertama al-farqu baina dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin. Di sana ada perbedaan antara perjanjian Allah, perjanjian nabinya dan perjanjian kaum muslimin. Ya tentunya berbeda. Ya, walaupun seorang muslim hendaknya tatkala menetapkan sebuah keputusan, menetapkan sebuah perjanjian, dia harus menyesuaikan itu dengan syariat. Tapi jangan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Karena kalau seandainya di sini ada pelanggaran, maka yang kemudian diremehkan, yang kemudian direndahkan adalah Allah dan Rasulnya. Sama kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan mencela sesembahan orang-orang kafir. Mencela sesembahan orang kafir. Hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, jika seandainya celaan kita kepada sesembahan mereka menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan. Jangan apa? Lakukan. Karena menyebabkan Allah direndahkan. Menyebabkan Allah tidak diagungkan, menyebabkan Allah SWT tidak dimuliakan. Ya, karenanya dalam sebuah perjanjian bagi seorang pasukan, ya, seorang komandan dalam satuan pasukan, ini harus dibedakan antara perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya, kemudian perjanjian atas nama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, al-irsyad ila aqallil amraini khataran. Bab ini mengisyaratkan dari dalil yang kita bacakan, syariat membimbing kita untuk memilih satu di antara dua perkara yang berbahaya untuk memilih yang paling ringan. Jadi ada dua perkara yang kedua-duanya berbahaya, tapi syariat mengajari kita kalau terpaksa harus memilih, maka pilihlah yang paling apa? Paling ringan. Pilihlah yang paling ringan. Ya, ini subhanallah kaidah masyhur ya di dalam agama kita, bahwa apabila dua perkara yang sama-sama berbahaya atau sama-sama terdapat di dalamnya mafsadat atau kerusakan, maka syariat memerintahkan kita untuk memilih. Jika saat ini kita harus memilih, tidak bisa melepaskan diri kita dari salah satu di antara keduanya, maka pilihlah yang paling apa? Paling ringan. Pilihlah yang paling ringan. Yang paling ringan kerusakannya, yang paling ringan mudaratnya. Ya, ini kaidah masyhur ya di kalangan para ulama, dan contohnya dalam fikih sangat banyak. Ya, contohnya dalam fikih sangat banyak. Contoh misalnya apabila berhadapan misalnya haram dengan makruh, kita mesti melakukan salah satu di antara keduanya, maka pilih yang makruh. Bahkan apabila haram dengan haram, kita harus memilih salah satu di antara keduanya, maka pilih yang paling ringan apa? Keharamannya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kebalikannya. Apabila berhadapan dua perkara yang sama-sama memiliki maslahat, maka pilihlah yang paling besar apa? Maslahatnya, paling besar kebaikannya. Sunnah dengan wajib dahulukan wajib. Wajib dengan wajib dahulukan mana yang paling besar kewajibannya. Ya, ini kaidah masyhur ya di kalangan para ulama kita yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, al-irsyad ila aqallil amrayn khataran. Kemudian yang ketiga, sabda Rasulullah, "Uzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan berperanglah di jalan Allah. Jadi berperang di jalan Allah. Ya, artinya tatkala kita berperang, kita mesti berperang dengan meminta bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian tatkala berperang, kita berperang sesuai dengan aturan Allah fi sabilillah. Jangan kemudian kita mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, tapi mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyhur. Tatkala para sahabat di perang Hunain mengandalkan jumlah mereka yang sangat banyak, Allah berikan kepada mereka pelajaran yang sangat besar. Kaum muslimin
menaklukkan kota Mekah dengan jumlah pasukan 10.000. Kemudian masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah 2.000. Berangkat ke Hunain, Nabi SAW dengan membawa pasukan berapa? 12.000, lengkap dengan persenjataannya. Lengkap dengan persenjataan mereka. Ini pasukan kuat. Sehingga ada salah seorang di antara kaum muslimin, khususnya yang baru-baru masuk Islam, mereka mengatakan, kita tidak mungkin dikalahkan dengan jumlah pasukan yang lebih kecil dari kita. Jadi mereka tawakal, bersandar kepada apa? Banyaknya jumlah mereka dan peralatan perang mereka. Maka Allah berikan pelajaran. Awal kali pertempuran terjadi di lembah Hunain, kaum muslimin kocar-kacir. Mereka dipukul mundur. Mereka berlarian dari lembah Hunain. Allah mengatakan, wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan di perang Hunain kata Allah, tatkala kalian sudah berbangga, takjub dengan jumlah kalian yang banyak, idz a'jabatkum kathratukum, maka Allah katakan falam tughni ankum syai'an. Jumlah kalian yang kalian banggakan itu tidak mendatangkan manfaat apapun pada kalian. Akhirnya kalian apa? Melarikan diri di perang Hunain. Karenanya Nabi SAW katakan, uzu bismillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan andalkan kemampuan kalian. Jangan andalkan jumlah kalian. Jangan andalkan persenjataan kalian. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Karenanya pada beberapa pertemuan yang lalu kita singgung bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan kaum muslimin bukan karena komandannya Khalid bin Walid. Tatkala beliau naik menjadi khalifah, maka kebijakan pertama yang beliau ambil adalah menurunkan siapa? Khalid bin Walid. Menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam sebagian sejarah disebutkan kenapa kebijakan itu yang pertama kali? Apakah beliau kemudian disebut dengki atau hasad, dendam dengan Khalid bin Walid, walaupun ada disebutkan perbedaan pandang dan semuanya. Tidak, Umar radhiyallahu taala mengatakan, saya ingin tunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan kaum muslimin bukan karena Khalid. Karena saya lihat banyak orang sudah terfitnah dengan siapa? Khalid bin Walid. Di mana dalam semua medan pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah kaum muslimin kalah. Sehingga orang-orang mulai melenceng pemikirannya. Kemenangan kita karena komandan kita hebat, strateginya bagus, cerdas dan sebagainya. Maka subhanallah, Umar langsung menurunkan jabatan beliau, diganti oleh Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah, dan kemenangan itu tetap didapat oleh kaum muslimin. Jadi kemenangan itu bukan karena komandannya, bukan karena jumlah pasukannya. Ya, kita katakan itu di antara wasilahnya. Tapi inti semuanya itu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Karenanya Nabi SAW bersabda, uzu bismillah. Kemudian fi sabilillah, di jalan Allah. Niatnya untuk apa? Kemudian aturan dalam berperang juga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bersabda, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperangi adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya, yang diperangi adalah orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, maka jelas sering kita sampaikan bahwa nyawa, darah kaum muslimin yang beriman nilainya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir sekalipun, kita sering sebutkan mereka dalam Islam dibagi-bagi kepada beberapa kelompok. Tadi kita sebut zimmi, yang hidup di negara kaum muslimin, ya, dia kafir, hidup di negara kaum muslimin, kemudian mereka membayar jizyah kepada pemerintah Islam untuk dijaga hidup atau diberikan keselamatan, jaminan keamanan di negeri kaum muslimin. Dan jizyah ini para ulama mengatakan tergantung pada pemerintah. Kalau pemerintah membebaskan mereka jizyah, ini hak mereka. Ini zimmi. Ini tidak boleh diperangi, tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil hartanya, zimmi. Orang-orang kafir yang hidup di negara kita kaum muslimin, ini tidak boleh dizalimi. Kemudian yang kedua ada kafir mu'ahad. Kafir yang
terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, satu negara ada hubungan, apa istilahnya? Ya. Maka mereka tatkala masuk ke negara Islam dengan visa dari negara kita, maka tidak boleh dizalimi, tidak boleh dizalimi. Ini ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun dia kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, kemudian masuk ke negara Islam dengan jaminan seorang muslim atau jaminan pemerintah, ini juga tidak boleh diganggu. Masyhur riwayatnya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kala itu masih kafir datang ke kota Madinah, dan dia adalah orang Mekah yang harbi, antara kaum muslimin dengan orang Mekah terjadi apa? Peperangan. Tapi dia masuk ke kota Madinah karena kafilah dagangnya dihadang oleh tentara kaum muslimin, dia pun melarikan diri selamat. Kemudian masuk ke Madinah, dia temui anak putri Rasulullah SAW yang istrinya, yakni Zainab bintu Rasulullah SAW. Kemudian dia meminta jaminan keamanan. Maka setelah selesai sholat subuh, Zainab bangkit kemudian mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, saya Zainab bintu Rasulullah SAW, saya memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi Abul As, suami dia, kafir harbi. Maka Nabi SAW setelah sholat, beliau mendengar pengumuman ini dari anaknya. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang saya dengar? Maka para sahabat mengatakan, ya saya mendengar, anakmu memberi jaminan kepada Abul As bin Rabi'. Maka Nabi SAW katakan, saya tidak tahu menahu tentang cerita ini. Baru saat inilah saya mendengarnya. Tapi kata Rasulullah, Muslim itu kalau memberikan jaminan keamanan bagi orang kafir, maka yang paling rendah pun di kalangan orang Muslim memberi jaminan, wajib dihormati oleh orang yang paling mulia di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya ada seorang memberi jaminan keselamatan bagi orang kafir harbi, siapapun kaum muslimin tidak boleh apa? Menyakitinya. Ini ketentuan dalam Islam. Jadi subhanallah, syariat yang sangat luar biasa apabila dipelajari dengan baik dan diterapkan dengan baik, maka akan mendatangkan kedamaian dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, ista'in billah wa qatilhum. Mintalah pertolongan kepada Allah, wa qatilhum, dan perangi mereka. Ya. Minta pertolongan kepada Allah dan perangi mereka. Poinnya kurang lebih sama dengan poin ketiga, uzu bismillah fi sabilillah. Kemudian yang keenam, al-farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Tentunya ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Ya. Hukum Allah pasti benar. Hukum Allah pasti benar. Adapun ijtihad para ulama dalam menetapkan hukum bisa benar bisa salah, ya. Bisa benar bisa salah. Ijtihad para ulama bisa benar bisa salah karena disebutkan dalam hadis, apabila seorang ulama berijtihad kemudian benar, dia dapat 2 pahala. Pahala usaha untuk sampai kepada kebenaran dan pahala sampai kepada kebenaran itu. Adapun kalau seandainya ulama berijtihad menetapkan hukum kemudian salah, maka dia dapat 1 pahala, sedangkan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Hukum Allah pasti benar, hukum ketetapan disampaikan ulama itu bisa benar bisa salah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, fi qauli sahabi yahkum indal hajah bihukmin la yadri aywafiqu hukmallah amla. Kadang-kadang seorang sahabat ada menetapkan sebuah hukum sesuai dengan hajat kebutuhan, sedangkan beliau sendiri tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah hukum itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ini intinya seorang sahabat dibolehkan berijtihad. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bukan hanya sahabat, ulama-ulama yang memiliki kemampuan, yang memiliki keilmuan juga dibolehkan berijtihad. Apakah kemudian dia bisa pastikan bahwa hukum itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya? Kita katakan tidak bisa dipastikan, kecuali kalau nanti dilihat kesesuaiannya. Bisa saja ketetapannya bertentangan dengan hukum
hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab ke-63. Bab majaa fil iksami 'ala Allah. Babun majaa fil iksami 'ala Allah. Bab larangan bersumpah atas nama Allah, atau bisa diartikan mendahului ketetapan Allah dengan bersumpah. Mendahului ketetapan Allah dengan apa? Dengan bersumpah. Beliau bawakan hadis Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dalam sebagian riwayat disebutkan agak panjang ya, dalam hadis Nabi SAW bercerita, diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bercerita, dahulu di kalangan Bani Israel ada 2 orang bersahabat. Ada 2 orang yang berteman. Yang satunya selalu melakukan dosa dan kesalahan. Sedangkan yang satunya mujtahidun fil ibadah, semangat dalam beribadah. Jadi 2 teman ini bertolak belakang. Yang satu maksiat saja kerjanya, yang satunya apa? Semangat ibadah. Dua-duanya muslim ya. Dua-duanya muslim, bukan kafir. Dua-duanya muslim. Muslim yang baik, yang taat, ada muslim yang jahat, fasik, melakukan dosa. Maka yang taat, yang semangat beribadah ini, setiap kali bertemu dengan temannya yang banyak melakukan maksiat, selalu nasihati. Selalu apa? Dia nasihati. Taubat, takwa, tinggalkan maksiatnya, kalau nasihat terus. Ya, terus dinasihati, dan ini bagus. Bagus. Karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dia terus nasihati temannya, aksir. Tinggalkan maksiatmu. Tahan dirimu dari melakukan maksiat. Terus nasihati. Lama-lama ini teman yang banyak melakukan maksiat ini mungkin bosan ya. Hari-hari nasihat. Ketemu nasihat. Bahkan mungkin nasihatnya rada-rada agak menyudutkan atau bagaimana. Tapi ini sebenarnya muncul dari apa? Kecintaan teman ini kepada siapa? Saudaranya. Ini pertemanan yang benar adalah seperti ini sebenarnya. Ya, yang apabila teman itu dilihat jatuh ke dalam sebuah kesalahan, maka dinasihati, bukan dibiarkan. Walaupun pahit. Kita kan enak kalau punya teman itu gimana ya? Selalu membahagiakan, tidak pernah menegur. Apa yang kita lakukan tidak pernah dibantahkan. Banyak orang suka teman seperti itu. Tapi pertemanan yang bagus itu adalah kalau teman salah dan nasihat. Maka lama-lama nasihat terus. Maka yang melakukan maksiat ini mengatakan, khallini wa rabbi. Ini urusan aku dengan Tuhanku. Tak usah ikut campur. Ya. Abu Itha ilayya raqiban. Apakah engkau khusus diutus oleh Tuhan untuk memata-matai saya? Emosi nih orang yang nasihati. Maka yang memberi nasihat juga emosi. Maka dia mengatakan, wallah la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Tuhan tidak akan ampuni Anda. Dalam sebagai riwayat dia mengatakan, demi Allah, Anda tidak akan masuk surga. Ini subhanallah. Karena kesal mungkin ya. Ini orang dinasihati sebagai bentuk persahabatan, tapi dinasihati malah begini jawabannya. Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkan kau ke dalam surga. Intinya keduanya dimatikan oleh Allah, keduanya diwafatkan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT marah kepada yang bersumpah lancang atas nama Allah. Allah mengatakan, dari mana kau tahu saya tidak ampuni dia? Mengampuni itu hak. Dari mana engkau tahu saya tidak akan masukkan dia ke dalam surga? Yang kuasa memasukkan surga adalah aku, bukan engkau yang menentukan. Maka Allah katakan kepada yang berdosa, aku ampuni dosamu. Silakan masuk surga. Sedangkan yang ini, Allah katakan, campakkan ia ke dalam api neraka. Abu Hurairah berkata, satu kata dia ucapkan,
menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini orang lancang. Ini yang maksud dengan iqsam ala Allah. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita sempurnakan pembahasannya. Lancang atas nama Allah dengan bersumpah atas namanya. Ini yang disinggung oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.